Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mustafa, NIM 240201121, kelas SIC. Jadi di sini saya akan membuat video rangkuman mata kuliah rekayasa perangkat lunak setelah 14 pertemuan. Oke, langsung saja. Minggu pertama, pengertian dan ruang lingkup RPL. Definisi dasar RPL yaitu program kumpulan baris kode software. Software merupakan program, prosedur, dokumentasi, dan data yang dilindungi. RPL adalah disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi software dari awal sampai akhir. Tujuan RPL yaitu menghasilkan perangkat lunak dengan kinerja tinggi, multi platform, tepat waktu, efisiensi, atau berbiaya rendah. Kombinasi ilmu komputer dan manajemen proyek plus ergonomika dan manajemen kualitas. Jadi hakikat RPL ini dijelaskan bahwa software bukan cuma kode, tapi gabungan kode, prosedur, dokumentasi dan data. Tujuannya yaitu membuat aplikasi yang efisien dan murah serta multi platform. Yang minggu kedua yaitu SDLC, System Development Life Cycle. Ini ada beberapa tahapan. Yang pertama planning, perencanaan. Yang kedua analyze atau analisis. Yang ketiga design. Yang keempat coding. Yang kelima testing. Yang keenam maintenance. Jadi ini adalah sebuah metode ya. Ini metode waterfall namanya ini. Lanjut ke analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan disorot sebagai tahap paling vital agar software yang dibuat benar-benar menyelesaikan masalah klien, bukan sekedar asumsi development. Jadi sebelum membuat sistem, yang pertama kita harus studi kelayakan dulu. Yang kedua wawancara dengan stakeholder. Yang ketiga validasi requirement. Yang keempat memastikan software menyelesaikan masalah klien, bukan asumsi sendiri. Yang ketiga, minggu ketiga, waterfall model. Ini seperti tadi ya. Nah ini adalah waterfall, teori waterfall atau waterfall model sama saja. Sekuensial, turun seperti air terjun. Kelebihannya yaitu terstruktur, kelemahan kaku. Jadi metode waterfall ini sangat terstruktur tapi juga sangat kaku. Yang kedua ada V-model, menekankan pengujian di setiap fase desain. Yang ketiga ada spiral model, fokus pada analisis risiko, cocok untuk proyek berskala besar. Yang terakhir ada RAD, Rapid Application Development, aplikasi dalam 60-90 hari, terus komponennya yang sudah ada. Minggu keempat Agile dan Agile Development Methods. Mengapa Agile muncul di sini? Karena kebutuhan user sering berubah di dunia nyata. 4 nilai utama Agile Manifesto. Yang pertama ada kolaborasi dengan klien, negosiasi kontrak. Yang kedua ada software berfungsi, dokumentasi tebal. Yang ketiga ada responsif bertahap perubahan, ini mengikuti rencana. Yang terakhir ada individu dan interaksi, proses dan tools-nya. Framework Agile populer, XP Extreme Programming. Ini ya.
Minggu kelima, dokumen SRS. Ibarat kitab suci antara developer dan klien. Di sini dibagi dua kebutuhan yang wajib, ada fungsional dan non fungsional. Di dalam kebutuhan fungsional, layanan atau fitur yang harus di sistem lakukan. Contohnya, sistem harus bisa mencetak invoice. Kebutuhan non fungsional batasan dari sistemnya yaitu performa, keamanan dan privasi, stabilitas dan maintainability. Minggu ke-6 dan 7, sistem engineering dan arsitektur. Di sini menjelaskan bahwa software butuh hardware, database, dan manusia atau user pengguna agar bisa jalan. Di tahap ini, tim menentukan fondasi teknis aplikasi, termasuk desain relasi database atau IRD. Minggu 8 dan 9, sistem modeling. Ini menggunakan bahasa visual bernama UML untuk menggambar alur sistem agar mudah dimengerti. Bagaimana sih user berinteraksi dan bagaimana sih struktur datanya. Lanjut, ada prototyping. Karena klien kadang bingung apa yang mereka mau, developer membuatkan prototype atau purwarupa atau model awal. Jadi ini adalah gambaran awalnya untuk dicoba langsung lalu direvisi berulang kali sampai klien puas. Selanjutnya ada minggu ke-10 dan 11, arsitektur, proses, dan sistem terdistribusi. Arsitektur proses yaitu membahas bahwa pembuatan aplikasi butuh kerjasama berbagai peran spesifik. Ini ya peran-peran dalam tim ini: rekrutmen engineer, arsitek, QA manager, project manager, dan butuh perhitungan antara biaya, performa, dan kemudahan pemeliharaan. Yang minggu ke-11 ini sistem terdistribusi. Aplikasi zaman sekarang tidak disimpan di satu komputer saja, melainkan tersebar sehingga butuh alat khusus untuk mengkoordinasikannya. Minggu 12, user interface UI atau desain UI, user interface. Ini merupakan tahapan dimana nantinya agar klien atau usernya puas dengan tampilannya. Sekeren apapun kode di belakang layar, kalau tampilannya jelek, pengguna akan kabur. Ada 3 aturan emas. Yang pertama, biarkan pengguna merasa memegang kendali. Yang kedua, jangan suruh pengguna banyak menghafal. Dan yang ketiga, membuat tampilannya konsisten. Minggu ke-13, real-time system. Real-time system ini membahas sistem yang punya deadline ketat. Ada hard real-time. Kalau telat respon bisa bahaya fatal. Dan soft real-time, kalau telat merespon hanya mengganggu kenyamanan. Kenyamanan. Minggu ke-14, OOAD dan kesimpulan. OOAD dan OOP, pengenalan pada paradigma program berorientasi objek yang merupakan standar industri saat ini, menggunakan konsep class, encapsulation, inheritance, polymorph,
polimorfis. Oke, kesimpulan akhir yaitu kesimpulan dari presentasi ini menekankan bahwa RPL adalah seni dan ilmu. RPL bertugas sebagai jembatan yang menerjemahkan masalah dan keruwetan di dunia nyata, menjadikan sebuah arsitektur teknis komputer yang rapi, terstruktur, dan akhirnya bisa dinikmati dengan mudah oleh penggunanya. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan, karena di sini juga saya masih belajar tentang RPL ya, masih uh, banyaklah pengetahuan yang belum saya tahu tentang RPL. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.